semakin tinggi rasa takut seseorang, maka semakin ringanlah baginya ketakwaan kepada Allah. Artinya semakin mudah dia menjadi orang yang bertakwa. Karena menjadi orang takwa itu tidak mudah. Tapi kalau dia sudah terbiasa dalam amal-amal yang baik, ketaatan, dan punya rasa takut yang tinggi dan permanen, maka ketakwaan itu menjadi hal yang mudah bagi dia. Sebagaimana mudahnya ya kata yattaqi dengan memotong dua komponen pada kata itu. Ya-nya dipotong dan harakah kasrahnya juga dipotong dan diganti dengan sukun, ya, sukun. Yang maknanya tenang. Karena sukun itu maknanya tenang. Maka ketakwaannya itu dengan ketenangan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Nur, surat 24 ayat 52. Kita baca ayatnya, surat An-Nur ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang menang, yang beruntung. Itu artinya An-Nur 52. Jadi kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan siapa yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, merekalah orang yang beruntung. Maksudnya ya masuk surga. Karena al-faizun itu adalah surga. Ashabul jannati humul faizun, begitu kata Allah. Penduduk surga itu adalah para juara. Nah, ada yang menarik dari ayat ini. Ada 3 kata kerja di sini ya. Yuti' taat, yakhsha takut, dan yattaqi bertakwa. Nah, ketiga-tiga kata ini itu dalam posisi jazam namanya. Yuti' itu jazam ya, karena dia syarat. Ya, syarat jazam. Tanda jazamnya adalah sukun. Karena dia fi'il yang sehat huruf akhirnya, ain. Walaupun dia huruf kata kerja yang kategori mu'tal namanya. Dia ya dari kata tawa'a, namanya ajwaf. Ada huruf ilat di tengah waw. Lalu tambah satu huruf menjadi at-ta'a, yuti'u. Kalau dia jazam yuti', ya hilang wawnya, hilang ya-nya. Ya, karena ketemu 2 yang sakin namanya itu. Nah, kemudian ketemu pula 2 yang sakin, ain dan lam, maka diganti, maka dibunyikan dengan kasrah, maka jadilah dia yuti'illah. Yakhsha itu jazam karena ataf kepada yuti' dengan waw. Makanya tanda jazamnya hazaf huruf ilat, karena juga mu'tal juga nih, mu'tal akhir namanya nakis. Yakhsha ada ya itu di akhir. Karena dia jazam, ataf kepada yuti', maka hilang pula ianya, yakhsha. Yang menarik itu kata yattaqhi. Yattaqhi itu aslinya ittaqa yattaqi. Ada ya di akhir itu. Ittaqa yattaqi. Ya, ada ya di akhir. Dia juga mu'tal, ya. Tapi dia dari kata waqa itu. Waqa, ada 2 yang mu'tal, waw di awal dan ya di akhir, namanya lafif mafruq dalam istilah ilmu sarafnya begitu ya. Nah, persoalannya adalah yattaqi itu disukunkan kafnya. Padahal harusnya cukup dengan membuang ya-nya saja, yattaqihi. Karena dia jazam, kalau dia jazam, dia ataf kepada ya yuti' tadi, harusnya dibaca yattaqihi.
dengan membuang ya. Bukan mensukunkan kaf, yattaqi. Apa alasannya mensukunkan kaf? Oke lah dia jazam, ataf. Kan tanda jazamnya sudah dibuang ya. Huruf ilatnya sudah dibuang, yattaqihi. Kan harus kan yattaqi, dibuang ya-nya menjadi yattaqi. Lah kenapa dimatikan kaf? Kenapa dimatikan kaf? Kenapa disukunkan kaf? Tidak ada alasan itu. Kenapa dibaca yattaqhi? Yang harusnya dibaca yattaqihi. Kenapa dibuang dua huruf di sana? Satu ya dibuang, satu kaf harakatnya dibuang pula, menjadi sukun dia. Ini memberi isyarat bahwa kata yattaqhi itu memiliki dua keringanan, karena ada dua perkara yang dihilangkan di sana. Pertama dihilangkan ya karena jazam, yang kedua dihilangkan harakah sehingga dia menjadi sukun. Ada dua yang dihilangkan. Dan dalam kaidah semantik, pengurangan itu menunjukkan makna takhfif, ringan. Ya. Sesuatu kalau dikurangi pasti ringan. Pasti ringan. Ya. Yang namanya pengurangan ya pasti ringan. Kalau penambahan ya pasti berat. Jadi ketika dibuang dua perkara dari kata yattaqhi, pertama ya dibuang memang karena dia jazam, yang kedua harakahnya dibuang, yattaqi menjadi yattaqhi. Ini menunjukkan ketakwaan itu sangat ringan, dan ringannya sudah 2 kali lipat, kira-kira begitu. Sebagaimana dua komponen yang dipotong dari kata yattaqhi, ya dipotong, harakah juga dipotong menjadi sukun dia. Jadi takwa di sini sudah menjadi lebih ringan dari yang semestinya. Kenapa takwa di sini lebih ringan? Karena yang kita bicarakan adalah orang yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah. May yuti'illah, satu, wa yakhshallah, dia takut kepada Allah. Karena ini orang yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah, maka takwa bagi mereka menjadi lebih ringan. Takwa itu menjadi berat bagi orang yang pembangkang, bagi orang yang tidak punya rasa takut. Kalau orangnya taat dan taatnya permanen, makanya yuti' fi'il mudhari. Taatnya permanen, bukan taat insidental ini, permanen taatnya. Dan takutnya juga permanen, makanya takutnya mudhari juga, present continuous juga. Orang kalau taatnya permanen, kalau takutnya permanen, takwa lebih ringan. Kira-kira begitu. Karena takwa itu lebih ringan, maka dipotong-potong komponen takwa itu untuk menunjukkan keringanan takwa itu sendiri. Ya-nya dibuang dan harakah kasrahnya juga dibuang. Jadi semakin tinggi ketaatan seseorang, semakin tinggi rasa takut seseorang, maka semakin ringanlah baginya ketakwaan kepada Allah. Artinya semakin mudah dia menjadi orang yang bertakwa. Karena menjadi orang takwa itu tidak mudah. Tapi kalau dia sudah terbiasa dalam amal-amal yang baik, ketaatan, dan punya rasa takut yang tinggi dan permanen, maka ketakwaan itu menjadi hal yang mudah bagi dia. Sebagaimana mudahnya ya kata yattaqhi dengan memotong dua komponen pada kata itu, ya-nya dipotong dan harakah kasrahnya juga dipotong dan diganti dengan sukun, ya sukun yang maknanya tenang. Karena sukun itu maknanya tenang. Maka ketakwaannya itu dengan ketenangan, sebagaimana harakat sukun, ya sebagaimana harakah yang diganti dengan sukun pada kata ya yattaq, yang harusnya yattaqi, yattaqi, begitu. Nah, itulah rahasianya kenapa ada bunyi ya harakah yang dipotong, ada huruf yang dipotong pada kata yattaqhi, sehingga dia menjadi lebih ringan dan lebih ya mudah, ya menjadi lebih simple. Begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.